Otak pelaku pencurian dengan kekerasan di Lombok Tengah dilumpuhkan petugas. Perbaikan rumah korban banjir bandang di Lombok Barat belum tuntas. Otak pelaku pencurian dengan kekerasan di Lombok Tengah dilumpuhkan petugas. Perbaikan rumah korban banjir bandang di Lombok Barat belum tuntas karena terkendala lahan. Ya, apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB beragam informasi penting dan menarik untuk Anda. Bersama saya Hidayat Eriasi, inilah iNews NTB selengkapnya. Ya, kita awal informasi pertama dari Lombok Tengah, pemirsa. Otak pelaku pencurian dengan kekerasan di Lombok Tengah dilumpuhkan petugas karena pelaku juga DPO berusaha melawan petugas saat akan ditangkap. Inilah terduga otak pelaku curas berinisial AJ 55 tahun di Lombok Tengah digelandang polisi saat gelar perkara di Mapolda NTB. Pelaku AJ warga desa Sukadana, Kecamatan Pujo tersebut ditangkap polisi di kediamannya dan terpaksa didor kakinya karena berusaha melawan petugas saat akan ditangkap. Peristiwa perampokan itu terjadi pada awal Desember 2022 di 2 TKP, yakni di Kecamatan Pringgarata dan Conggat. Dua rekan pelaku yakni N dan M sebelumnya sudah tertangkap, namun AJ berhasil kabur dan ditetapkan DPO. Selama dalam proses pencarian tersangka, DPO ini memang masih berada di seputaran Lombok, namun memang cenderung berpindah-pindah tempat. Dan di lokasi penggerbekan terakhir itu memang lokasinya agak sulit di daerah bukit-bukit masuk ke pedalaman, sehingga memang menyulitkan para penyidik, terutama rekan-rekan dari Jatanras, untuk melakukan pengejaran dan penangkapan. Polisi mengamankan barang bukti berupa sebuah senjata tajam dan 1 unit sepeda motor. Senjata tajam tersebut digunakan pelaku untuk menakut-nakuti korbannya saat beraksi. AJ otak pelaku curas yang juga DPO ditetapkan tersangka dan dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke Lombok Barat, pemirsa. Perbaikan rumah korban banjir bandang di Lombok Barat belum tuntas karena terkendala lahan untuk relokasi. Pemda Lombok Barat tidak mampu bangun semua rumah korban banjir bandang 2 tahun yang lalu. Pemda setempat meminta bantuan Pemprov NTB untuk membantu mengatasi perbaikan dan pembangunan rumah korban banjir bandang. Lebih setahun menunggu tanpa kepastian penanganan 24 rumah korban bencana banjir dan longsor di Lombok Barat akhir tahun 2021 lalu akan dibantu oleh pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Perkim. Tidak tanggung-tanggung bantuan anggaran yang digelontorkan mencapai 1,2 miliar.
Kadis Perkim Lombok Barat menyebutkan salah satu hal yang saat ini masih menjadi kendala termasuk soal lahan untuk merelokasi warga yang posisi awal rumahnya sudah tergerus sungai untuk harus direlokasi ke tempat yang tidak rawan bencana. Anggaran sebesar 1,2 miliar dari pemerintah provinsi untuk penanganan 24 rumah dengan status bangun baru yang masih dipermasalahkan Pemda setempat terkait tanah untuk relokasi rumah yang berada di bantaran sungai. Penentuan lahan untuk relokasi harus sesuai dengan standar yang aman dan tidak rawan bencana, sehingga diperlukan koordinasi lanjutan untuk merelokasi 7 rumah warga. Penentuan lokasi relokasi menjadi pekerjaan Pemda Lombok Barat saat ini lantaran kritik terkait lambannya penanganan rumah korban bencana banjir dan longsor yang menjadi sorotan banyak pihak. Pemprov NTB akan membantu menangani 24 rumah yang rusak berat. Dari 64 rumah warga yang terdampak bencana, sebanyak 40 rumah yang mampu ditangani Pemda Lombok Barat. Targetnya tahun ini sudah ada anggaran di provinsi, nanti provinsi yang intervensi untuk 24 rumah yang sisanya itu, karena 40 rumah kan sudah ditangani lewat BPBD Lombok Barat. Nah sisanya itu yang 24 itu akan ditangani oleh hakim provinsi. Itu dari program RTH atau dari BSPS atau apa? Atau langsung RTH provinsi. Untuk memastikan penanganan perbaikan sisa rumah korban bencana, pihak Perkim Provinsi akan bersurat ke Pemda setempat untuk verifikasi terkait status lahan kepemilikan serta lokasi yang tidak rawan bencana. Pihak provinsi juga menginginkan dokumen resmi terkait hal tersebut agar tidak ada kendala pada saat pelaksanaan. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Dari Lombok Tengah, pemirsa, puluhan hektar tanaman padi Lombok Tengah rusak terserang hama dan Dinas Pertanian dan Peternakan setempat telah menyiapkan obat dengan harapan tanaman padi dapat kembali tumbuh dengan baik. Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok Tengah kini telah menyiapkan obat untuk tanaman padi yang rusak terserang hama. Para petani dapat melapor ke dinas terkait kerusakan dan nantinya akan diberikan obat. Berdasarkan data Dinas Pertanian Lombok Tengah, jumlah lahan tanaman padi yang rusak karena terserang hama sekitar 70 hingga 80 hektar. Jumlah ini dinilai masih di bawah ambang batas. Adapun untuk penyebab hama menyerang tanaman padi disebabkan karena tanaman padi kekurangan pupuk dan juga kekurangan air. Masih di bawah totalnya sekarang nih masih sekitar 70-80 hektar aja gitu. Ini kita langsung pengobatan aja. Pengobatan. Kita siapkan obat gitu kan ya. itu swadaya. Nah, dari pemerintah juga ada. Para petani dengan kondisi tanaman padi yang rusak disarankan untuk segera melapor ke Dinas Pertanian Lombok Tengah. Selanjutnya petani akan diberikan obat yang telah disediakan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. iNews NTB akan segera kembali, untuk itu tetaplah bersama kami.